Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia. Dari karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, di antaranya ada karunia khusus yang kita terima, dan ada karunia yang am, yang umum. Dari karunia yang umum kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang khusus, kita diberikan keimanan dan keislaman, tegar di atas iman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sosok menemani seorang rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga mendapatkan sebuah keutamaan yang besar. Ketika kita beriman dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa mendahului umat-umat sebelum kita dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nahnu akhiruna fi ahli dunya. Kita ini adalah orang yang terakhir dari umat manusia di dunia ini. Wa awwaluna yaumil qiyamah, dan kitalah yang akan pertama nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah orang-orang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengerti bahwa keselamatan kita di surga, di akhirat ataupun di dunia ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan di dunia kita. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah penghargaan, kita butuh usaha. Apalagi kalau seandainya penghargaan ini dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya penghargaan dan sebaik-baiknya laqab, yang dimana dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat termulia secara mutlak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian nanti Utsman, Ali, dan 10 para orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ada seorang sahabat yang memiliki keutamaan yang khusus. Dia mendapatkan keselamatan nanti di yaumil qiyamah secara khusus, yaitu adalah Abdullah, ayahnya Jabir radhiyallahu anhuma, yang dimana Abdullah meninggal dunia di perang Uhud, yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kekhususan untuk Abdullah, yaitu adalah Abdullah ketika meninggal, ketika mati syahid ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Abdullah tanpa penghalang. Ini khusus oleh Abdullah, didapatkan setelah kematiannya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Abdullah, "Apa yang kau inginkan wahai Abdullah?" Maka jawaban Abdullah, "Aku ingin kembali ke dunia, kemudian aku kembali lagi mati, kemudian aku hidup, kemudian aku mati." Menginginkan kembali ke kehidupan dunia untuk mati syahid, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi. Karena apa? Karena mengetahui Abdullah sebuah kesuksesan yang sangat hakiki, yang sangat abadi,
di akhirat nanti. Banyak dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesuksesan di akhirat dan di dunianya, dan hal tersebut telah dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus meniti seperti apa yang mereka titi. Kita harus mengikuti apa yang seperti mereka ikuti, yaitu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah pada hari ini kita akan bahas tentang sebuah kiat-kiat untuk kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Selamat di hidup kita di yang pertama ini, dan juga nanti di hidup kita yang abadi, yaitu di alam akhirat. Sebelum kita lanjut ke setiap kiat, tapi hal ini selamat adalah hal yang sangat penting. Bayangkan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Dzunurain, yang dimana mendapatkan julukan bahwa Utsman ibn Affan adalah dua cahaya, karena Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggal Ummu Kulthum, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seandainya ada yang ketiga, maka aku akan nikahkan kembali kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman begitu indah, begitu besar. Tetapi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dikisahkan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terdiam di sebuah tempat. Diceritakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika itu, tawaffallahu nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu membuat Utsman sedikit gundah gulana, sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang dan salam kepada Utsman. Utsman tidak mengingat, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Umar dan salamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar datang, maka tidak dijawab salamnya dan tidak disapa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika mendapatkan hal tersebut, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar. Ketika datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar berkata, "Ma yu'jibuk anni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam." Wahai Abu Bakar Siddiq, ada sebuah hal yang sangat mengherankan. Yang tadi aku telah lewat di depan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika aku lewat dan aku kemudian salam kepadanya, dan kemudian Utsman tidak menjawab salamku sedikit pun. Sedangkanlah Utsman adalah orang yang sangat memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang besar. Dia memiliki sifat malu yang begitu tinggi sampai membuat para malaikat malu kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tapi ketika datang Umar ketika ini, tidak dijawab oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, karena ada sebuah perkara yang ada di benaknya Utsman yang mengganggu dari datangnya Umar, mengganggu sampai tidak mendengar salamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar Siddiq dengan Umar datang ke tempatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Utsman, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ja'ani akhuka Umar fadzakara annahu marra 'alaika fasallama falam tarudda 'alaihi salam. Telah datang kepadaku saudaramu Umar, wahai Utsman. Kemudian Umar menyampaikan kepadaku, menyebutkan kepadaku, sungguh dia telah lewat kepadamu, kemudian dia salam, dan engkau tidak menjawab salam tersebut, wahai Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fama alladhi hamalaka ala dzalik? Apa gerangan yang membawamu demikian, wahai Utsman? Maka Utsman berkata radhiyallahu anhu, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta. Maka berkata Utsman, demi Allah, saya tidak merasa engkau lewat depanku
dan juga saya tidak merasa engkau mengucapkan salam. Ada sebuah hal yang membuat Utsman tersibukkan. Apa hal tersebut? Ya, akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Shadaqta ya Utsman." Benar engkau Utsman, engkau jujur. Engkau enggak dengar dan engkau tidak melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Wa qad syaghalaka an dzalikal amr. Engkau telah disibukkan dengan perkara tersebut. Maka berkata lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma huwa?" Apa itu wahai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Apa yang membuat engkau sibuk sampai engkau tidak menjawab salamnya Utsman bin Affan, salamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sedangkan engkau adalah seorang yang memiliki akhlak yang terpuji. Maka berkata Utsman, "Tawaffallahu nabiyyah qabla an nas'ala an najati hadzal amr." Utsman radhiyallahu anhu berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah musibah yang besar bagi kaum muslimin, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada musibah yang lain yang disebutkan oleh Utsman, qabla an nas'ala an najati hadzal amr, sebelum kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana selamatnya dalam perkara-perkara ini, di dalam perkara dunia ini, bagaimana kami selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka ketika mendengar hal tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Utsman, qala Abu Bakar, qad sa'altu an dzalik. Tenang Utsman, aku dahulu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang engkau gundahkan tersebut. Maka kemudian berdiri Utsman, faqumtu ilaihi faqultu lahu bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Maka kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu langsung berdiri, bersegera menghadap Abu Bakar Siddiq, merapikan, kemudian berkata, bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Ini sebuah perkataan yang sering disebutkan oleh orang-orang Arab, bi abi anta wa ummi. Kemudian anta ahaqqu biha, engkau lebih berhak untuk mengetahui hal tersebut wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar berkata, ya qultu, menceritakan, qultu ya Rasulullah ma najatu hadzal amr. Ya Rasulullah, bagaimana cara selamat dalam perkara hal ini di dunia dan juga di akhirat ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni al kalimata allati aradtu alayya faraddaha alayya fahiya lahu najah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menerima dariku sebuah perkataan yang dahulu telah aku pernah sadarkan, pernah aku berikan kepada pamanku, faraddaha, dan kalimat tersebut ditolak oleh pamanku, maka fahiya lahu najah, maka dia akan mendapatkan keselamatan tersebut. Maka dia akan mendapatkan keselamatan tersebut. Apa kalimat yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya? Sebuah kalimat yang pendek tapi begitu maknanya panjang. Kalimat yang pendek tapi begitu dalam isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika di waktu ajalnya Abu Talib, ketika itu sedang sakaratul maut, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimah uhajjuka indallah. Ini sebuah kalimat yang aku bisa membela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyelamatkan kita. Kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kalimat tauhid. Maka kita bayangkan
Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang telah dijamin masuk surga oleh Allah beberapa kali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap mengkhawatirkan dirinya tidak selamat di dunia dan di akhirat. Utsman termasuk 10 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu masuk ke rumahnya Rasul, ketika itu Abu Bakar masuk, kemudian Rasul berikan kabarkan kepada dia ada penghuni surga. Maka kabarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah itu Umar datang, kabarkan kepada yang masuk bahwa dia adalah penghuni surga. Kemudian ketika itu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu masuk dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada Utsman bahwa dia adalah penghuni surga. Utsman telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya, tapi tetap berpikir tentang keselamatannya. Apakah dia selamat di dunia dan juga di akhirat? Ini Utsman. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata di perang Tabuk kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ketika Utsman mensedekahkan hartanya begitu banyak sampai 900 onta. Begitu banyaknya, ini dari onta, belum dari emas dan peraknya. Belum dari emas dan peraknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum." Maka Utsman tidak akan memudaratkan baginya setelah dia melakukan amal ini, setelah dia melakukan sedekah yang begitu besar. Tapi Utsman setelah meninggal Rasul selalu berpikir, apakah dirinya selamat di surga? Apa dirinya itu masuk ke nerakanya Allah? Dan juga buktinya ketika itu Utsman selalu menangis ketika membaca ayat-ayat tentang surga dan juga tentang neraka, dan berkata kepada dirinya, fala adri ananju minha amla. Saya nggak tahu apakah saya selamat masuk ke surga ataupun tetap masuk ke nerakanya Allah. Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang sudah berkali-kali dijamin surga, tapi masih mempertanyakan apakah dirinya selamat atau tidak. Maka penting bagi kita untuk membahas tentang bagaimana kita selamat di dunia dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita. Maka insya Allah kita akan bahas. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kiat yang pertama yang memasukkan hamba ke dalam keselamatan yang abadi di surga ataupun di dunia nanti, di dunianya. Dan kita tahu bahwa tauhid, bahwa la ilaha illallah adalah sebuah perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mengetahui hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berharap mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ketika kita enggan mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, satu-satunya yang memberikan mudarat, maka kita akan merugi, kita tidak akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita tidak selamat dengan kegundahan, dan di akhirat kita tidak selamat untuk lepas dari api nerakanya Allah. Ketika hilang tauhid tersebut, maka hilang keselamatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, menurunkan sebuah ayat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ayat yang membuat para sahabat kebingungan.
yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tidak menggabungkan, tidak menyertai di dalam keimanannya ada kezaliman. Maka para sahabat kebingungan sampai berkata, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka mereka berkata sesama mereka para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada mereka, dan kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi. Itu tidak seperti apa yang kalian kira, tidak seperti apa yang kalian kira. Tapi kalian ingat sebuah perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka makna ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ini hanya untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di setelah ayat tersebut. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendapatkan keamanan dan juga petunjuk. Karena keamanan dan petunjuk ini dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, walladzina syaqqa dzalika 'alaihim dhannu anna dzulmal masyrut huwa dzulmul 'abdi nafsah. Maka orang-orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka mengira kezaliman di dalam ayat tersebut yang disyaratkan untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk, dikira oleh para sahabat di awal adalah kezaliman kepada dirinya sendiri, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa annahu la yakunul amnu wal ihtidau illa liman lam yadhlim nafsah. Ini yang dikira oleh para sahabat. Dikiranya tidaklah mungkin dia mendapatkan keamanan dan petunjuk kecuali dia telah melakukan iman kepada Allah tanpa melaksanakan kezaliman kepada dirinya. Ini awal yang dikira oleh para sahabat. Kemudian beliau melanjutkan, fa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna zalim, zulmun di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, sebagaimana perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maka dari ayat ini sangat jelas, tidaklah mungkin seorang akan mendapatkan keamanan yang hakiki dan mendapatkan petunjuk yang hakiki ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kalau kita ingin membedah sebuah sejarah, kenapa teknologi bisa maju? Karena di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangan orang-orang beriman. Kita tahu pulpen yang kita pakai, pulpen yang kita gunakan itu hasil penemuan dari seorang muslim. Dahulu pulpen tersebut adalah pulpen yang selalu dicolok, kemudian ditulis, dimasukkan tinta, kemudian ditulis, habis, masukkan lagi. Tapi kita memiliki teknologi yang tidak perlu mencelup-celupkan kembali kepada tinta. Itu ditangani Abbas ibn Firmas, seorang yang hidup di zaman era Andalus. Ketika dekat dengan Allah, Allah akan mudahkan
kita tahu dengan teknologi-teknologi yang lain seperti pesawat. Pertama kali yang menemukan pesawat itu adalah Abbas bin Firmas. Walaupun kisah ini diselewengkan oleh orang-orang barat. Kenapa? Karena mereka tidak mau kaum muslimin kembali kepada keimanan mereka. Tidak mau kaum muslimin kembali kepada ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin kembali kepada tauhid, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin akan kembali jaya sebagaimana masa kejayaan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka semuanya membuat teknologi tersebut karena dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Karena mereka membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Mulk, Abbas, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melihat burung, mendapatkan sebuah ide dari Al-Quran. Dan masih banyak hal-hal tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tapi kenapa sekarang tidak mulai kaum muslimin kembali menemukan sebuah penemuan? Karena kaum musliminnya sudah mulai jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari tauhid, jauh dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa memimpin negara yang begitu besar, yang dimana Utsman tidak pernah studi banding kepada Kisra dan juga Romawi, tidak pernah berstudi banding kepada Kisra dan juga Kaisar. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa mengatur sebuah negara yang begitu besar. Karena apa? Umar berpegang teguh pada Al-Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq begitu pula. Kenapa di zaman Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar bisa memberikan keamanan kepada seluruh manusia, terutama kepada kaum muslimin? Karena Abu Bakar telah berkata, telah mengikrarkan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan juga hanya mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah murtadin itu berhenti di tangannya Abu Bakar Siddiq. Kisahnya Musailamah Al-Kadzab berhenti di tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar sangat berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin di dalam hal ini, di dalam permasalahan tauhid, maka mereka kebagi menjadi tiga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan kitab kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Faminhum zalimun li nafsihi, dan diantara mereka ada yang zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiquna bil khairat biiznillahi dzalika huwal fadlul kabir. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang maratibnya kaum muslimin, tentang maratibnya ahlu tauhid. Maka mereka menjadi dari tiga, dan tiga kelompok ini akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kelompok yang sempurna, kelompok yang paling tinggi, yaitu adalah sabiquna bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara awal, dan mereka tidak akan pernah mampir ke nerakanya Allah. Siapa sabiquna bil khairat? Maka disebutkan sabiquna bil khairat adalah orang yang alladzi fa'alal wajib wa tarakal muharram wa zada ala dzalika bi fi'lil raghaib wal mustahabbat. Orang-orang yang sabiqu bil khairat
adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang ada, meninggalkan larangan-larangan yang ada, kemudian mereka menambahkan dengan perbuatan-perbuatan sunnah, perbuatan-perbuatan sunnah yang dimana mereka unggul daripada kaum muslimin yang lainnya, lebih unggul daripada ahlu tauhid yang lainnya. Mereka melaksanakan yang wajib dan mereka melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Kemudian yang kedua adalah muqtasid. Faminhum muqtasid. Muqtasid adalah orang-orang yang mencukupkan melakukan perbuatan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Muqtasid adalah orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya mencukupkan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan larangan yang Allah Subhanahu wa taala, tanpa menambah amalan-amalan sunnah. Maka dua orang ini atau dua kelompok ini akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala secara awal. Secara awal. Pertama kali mereka akan masuk surganya Allah tanpa mampir ke nerakanya Allah. Kemudian ada orang yang ketiga, yang zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Ketika dia melaksanakan ketaatan dan dia campur ketaatan tersebut dengan kezaliman. Dia campur dengan kezaliman. Maka ini adalah orang ketiga, zalimul li nafsi. Maka orang zalimul li nafsi adalah orang-orang yang selamat dari kekalnya api nerakanya Allah. Selama dia cuma sekadar zalimul li nafsi, zalim kepada dirinya, bukan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim bukan kepada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bukan melaksanakan syirik ataupun melaksanakan kekufuran. Ketika dia ahlu tauhid tapi dia berbuat zalim, maka dia tak akan masuk ketiga. Masuk ke dalam kelompok ketiga, dia akan masuk ke surganya Allah walaupun seandainya mampir dahulu di neraka. Walaupun dia mampir di neraka. Dan ada yang keempat. Yang keempat adalah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-36-nya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Adalah kelompok orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kekufuran dan orang melakukan kesyirikan, maka mereka tidak akan pernah selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Di dunia mereka akan mendapatkan kegundah-gulanaan dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Ini untuk mereka. Ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang orang yang berkata la ilaha illallah, yang dimana Rasul SAW menyebutkan qad haramallahu alaihi nar. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya yang berkata la ilaha illallah neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengharaman tersebut bagi ahlu tauhid dari lisannya Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, yang dimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Nabi Isa alaihi salatu wassalam telah berkata kepada umatnya bahwa sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah haram baginya surga dan tempat kembalinya neraka Allah. Maka kebalikannya orang yang tahlid tauhid, maka mereka akan masuk surga, telah diharamkan neraka baginya dan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang yang bertahlid tauhid. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menjelaskan untuk permasalahan tauhid ini. Permasalahan yang sangat besar yang harus kita ketahui.
supaya kita bisa selamat di surga dan juga di neraka, di surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga nanti di dunia. Dan yang kedua, ketika kita ingin selamat adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Ini kiat keselamatan yang kedua. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di kitabnya Sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah pernah sekali-kali di antara kalian meninggal dunia kecuali kalian telah memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki prasangka yang baik adalah mereka yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan tentang fadilah mendapatkan sifat ini, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ma a'ta 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanna billah. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata setelah bersumpah, kemudian berkata, tidaklah ada sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang mukmin lebih baik daripada husnul dzanni billah, min husni dzanni billah, daripada baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik atau prasangka baik kepada Allah ini adalah sebuah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah kepada hambanya. Begitu besar kepada hambanya yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan juga akan menyelamatkan mereka nanti di yaumil qiyamah. Kita lihat orang-orang yang melakukan zan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan sebuah keutamaan tersebut, dan keutamaan tersebut telah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Yang dimana kita tahu kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ketika itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki zan yang sangat baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala selamatkan di dunia dan juga nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ketika pasukan perang Firaun sudah mendekati Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai Nabi Musa dengan kaumnya terpojok di depannya lautan dan di belakangnya pasukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Asy-Syu'ara, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika manusia ketika itu melihat dua kelompok, satu kelompok air di depannya dan kemudian kelompok manusia di belakangnya. Kemudian berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika itu, inna lamudrakun, udah kami terperangkap, enggak akan selamat kami. Di depan enggak mungkin kita bisa menyeberangi lautan dan enggak mungkin kita pun bisa selamat dari kejaran Firaun. Ini perkataannya ashabul Musa. Tidak memiliki zan yang baik, tapi ketika Nabi Musa memiliki zan yang baik dan berkata, kalla inna rabbi sayahdin, inna rabbi ma'i sayahdin. Enggak, tapi ketahuilah Rabbku bersamaku akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini begitu besar husnuzannya Nabi Musa, walaupun di dalam logikanya tidak mungkin masuk akal. Sudah dalam logikanya dia, dalam berfikirnya Nabi Musa ketika itu pun akan sama. Enggak mungkin, depan sudah laut, belakang pasukan. Tapi karena punya zon yang tinggi kepada Allah, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan wali-walinya.
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan walinya begitu saja binasa. Tidak mungkin. Maka berkata, sayahdin, dengan yakinnya, enggak, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihat husnuzan yang sangat besar dari Nabi Musa. Kemudian baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Ketika memiliki zan yang baik, maka baru Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Bahkan diselamatkan bukan hanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan juga kepada ashabul Musa yang telah berkata, inna lamudrakun, kami ini sudah tertangkap. Tapi semuanya selamat, dan akhirnya mereka selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun binasa dengan barang tentaranya. Ini kenapa? Karena memiliki zan yang sangat baik kepada Allah, memiliki zan yang begitu hebat yang tidak dimiliki oleh orang-orang pengikut Nabi Musa. Dan Nabi Musa maka akan mendapatkan sebuah keutamaan yang besar yang tidak pun didapatkan oleh para nabi yang lainnya. Yang dijuluki Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kallama Allahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Ini khusus kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang didapati di dunia ini. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dunia, hanya Nabi Musa yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan julukan yang sangat besar. Ini didapatkan setelah memiliki zan yang baik kepada Allah. Julukan ini baru dapat nanti setelah dia selamat dari lautan, setelah memiliki zan yang sangat baik, dan baik. Baru ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Baru ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab untuk Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Karena apa? Nabi Musa adalah orang yang benar-benar husnuzan kepada Allah. Ini kiat yang kedua. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan kiat yang selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Dan orang yang tidak memiliki husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mereka orang-orang adalah orang-orang munafik ataupun orang musyrikin. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fath ayat 6, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik laki-laki dan juga munafiqat perempuan, dan juga musyrikin laki-laki dan musyrikat atau musyrikin perempuan, yang dimana mereka adh-dhannina billahi dhanna saw, yang dimana mereka memiliki zan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak memiliki zan yang baik, maka kita akan binasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini akan mengazab orang-orang musyrikin dan juga orang-orang munafikin karena mereka memiliki zan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara zan yang baik ini akan menyelamatkan kita di surga, dan juga akan diselamatkan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keselamatan di dunia, dan juga akan mendapatkan keselamatan nanti di yaumil qiyamah. Kita sudah membahas tentang tawakal. Ketika kita membahas di dalam kitab salah satu usul, kita telah membahas tentang tawakal tersebut dengan perinci. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
yang kita terapkan kepada Allah itu akan membawa keselamatan kita di surga nanti di yaumil qiyamah, dan juga akan mendapatkan keselamatan kita di tempat tinggal kita pada hari ini, yaitu di dunia, di kehidupan pertama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut. Kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kalau seandainya kita memiliki tawakal ini yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya kalian telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka kalian akan diberikan rezeki. Ini untuk di dunia kita, dan nanti kita pun di akhirat kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, karena mereka memiliki sifat tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa yang disebutkan oleh Rasul, yaitu seperti tidak kai, tidak tatayur, tidak minta diruqyah. Ini semuanya pada halnya kembali kepada yang keempat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah bertawakal kepada Allah. Maka dengan tawakal kita akan selamat di dunia, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan juga kita akan mendapatkan sebuah keselamatan nanti di yaumil qiyamah dengan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang bertawakal kepada Allah, yang benar-benar tawakalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupi. Ba innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengurus. Kalau seandainya kita bertawakal, maka kita akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecukupan di dunia dan juga akan kecukupan di yaumil qiyamah. Kisah dua seorang dari Bani Israel di masa Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam kota atau ke dalam desa dengan keadaan tertentu. Seperti mereka diperintahkan untuk dalam keadaan ruku dan masuk berkata hittah, supaya mereka bisa menang melawan pasukan yang begitu gagah berani. Karena melawan pasukan begitu gagah berani, itu mereka ketakutan. Maka ketika diperintahkan untuk membuka kota tersebut, kemudian nanti mereka masuk, tapi mereka tidak mau. Mereka berkata, kami ini tidak kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan, qala rajulani, berkata dua orang, minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima, dua orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut kepada mereka, takut yang benar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, an'amallahu 'alaihima, dan rasa takut tersebut adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berdua. Kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka dua orang tersebut berkata kepada orang-orang Bani Israel yang ketika itu mereka semua takut untuk masuk ke Korea tersebut, karena di dalamnya ada pasukan yang gagah berani. Ada pasukan yang gagah berani. Sampai mereka itu berkata, izhaba anta wa rabbuka faqatila. Kamu pergilah wahai Nabi Musa dengan Rabbmu, berperanglah kalian berdua, dan kami ini akan duduk di sini.
Maka dua orang tersebut berkata, memiliki tawakal yang begitu tinggi, masuklah kalian semuanya, kalian akan mendapatkan kota tersebut. Karena kota tersebut adalah kota yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Tapi mereka tidak mau, dan akhirnya dua orang tersebut itu masuk ke dalam kota, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala buka kota tersebut untuk Bani Israel. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan kota yang begitu besar, yang di dalamnya ada pasukan yang gagah berani? Karena mereka melakukan wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Karena mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka serahkan urusan tersebut. Mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Nabi Musa untuk masuk, udah masuk. Misalnya kita akan menang. Nggak mungkin kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Nabi kita, maka lakukan. Ini yang dipikirkan oleh dua orang tersebut. Mereka menyerahkan urusan peperangan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala buka kota tersebut untuk mereka. Ketika mereka memiliki sebuah ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hak yang paling besar. Kalau kita ingin selamat di dunia, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat di akhirat, kita pun harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, orang musyrikin tersebut dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergaul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sudah Rasul diutus, tiba-tiba dia lebih mendengar Abu Jahal. Lebih dengar Abu Jahal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uqbah ibn Mu'aid lebih mendengar Abu Jahal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupnya di dalam kesengsaraan. Sampai dia mati di perang Badar. Dan akhirnya dia termasuk orang-orang yang sangat bengis kepada kaum muslimin. Dan sampai dia memukul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di mukanya, dan sampai dikatakan tidak terbentuk mukanya Abu Bakar. Karena dipukul oleh bagian belakang sendalnya. Sendalnya ketika itu yang dipukul dipakai itu sendal kayu. Yang dipukulnya pakai ujung tumit bawah gitu. Itu biasanya tempat yang biasanya ditaruh di tempat yang keras. Abu Bakar dipukul dengan kayu tersebut, dia sampai pingsan. Ini karena apa? Karena Uqbah bin Mu'aid enggak mau mengikuti Rasulullah SAW. Maka di dunia dia akan mendapatkan kesengsaraan yang begitu besar. Dan dia pun termasuk orang-orang yang mati di perang Badar dari orang-orang musyrikin, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Uqbah akan mati di sini, Abu Jahal akan mati di sini, Umayyah akan mati di sini. Ada 7 atau 8 orang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW kematian mereka sebelum terjadi perang Badar. Dan nanti di neraka, dan juga nanti di akhirat dia akan mendapatkan nerakanya Allah. Akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala berkata, man arada an-najah fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka wajib baginya berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, di dalam zakatnya, di dalam sedekah, di dalam haji, di dalam umrah, di dalam menyembelih, di dalam bermuamalah dengan saudara kita,
di dalam bisnis kita, di dalam berperang, di dalam mengatur negara, semuanya harus kita mengikuti sunnahnya Rasul. Maka kita akan mendapat di dalam sejarah bagaimana para sahabat Nabi SAW melaksanakan hal tersebut. Maka mereka di dalam sejarah menjadi sejarah yang paling indah. Khulafa Rasyidun, 4 Khulafa Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditulis sejarah mereka dengan tinta emas, karena mereka menetapkan sunnah Rasul di semua bidang. Bukan hanya di ibadah saja, tapi di muamalah, tapi di jual beli, dan juga di peperangan, dan juga dalam mengatur negara. Maka mendapatkanlah kejayaan Islam di atas puncak kejayaan. Yang di zaman Umar sampai bisa menguasai sepertiga kondisi dunia. Bisa menghancurkan 2 negara adidaya, 2 negara superpower yang dipimpin oleh Kaisar dan dipimpin oleh Kisra, dipimpin oleh Raja Romawi dan dipimpin oleh Raja Persia. Dua-duanya hancur di tangannya kaum muslimin, di tangannya para sahabat Nabi SAW yang menerapkan sunnahnya Rasul SAW. Maka ini hal yang sangat penting bagi kita. Maka seseorang yang dititipkan oleh Khalid bin Walid pasukan perang 9.000 di Irak, di dalam penaklukan kota Persia. Ketika itu dikirim surat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalid untuk membawa setengah pasukannya dan kemudian pergi ke Damashq atau ke Syam untuk membuka kota Syam, kemudian kembali lagi ke Persia. Maka ketika itu Khalid bin Walid mengambil 9.000 pasukan dari jumlah 18.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika diambil, ingin jalan Khalid, kemudian pimpinan yang diwakilkan oleh Khalid, engkau jadi pemimpin ketika aku tidak ada, maka berkata, ya Khalid, engkau menginginkan kemenangan di Persia, tapi kenapa engkau membawa seluruh para sahabat Nabi SAW? Kenapa engkau membawa para sahabat Nabi SAW ke negeri Syam? Tinggalkan para sahabat untuk di sini. Jangan engkau bawa semuanya, wahai Khalid. Kenapa? Karena dia sangat tahu bahwa sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang sangat gigih dan sangat perhatian dengan sunnahnya Rasul SAW. Maka kemudian setelah itu Khalid mengembalikan beberapa sahabat. Setelah dikembalikan beberapa sahabat yang tidak sampai jumlah 10, tapi orang tersebut sudah berkata, cukup, saya terima. Kenapa? Karena seorang sahabat itu bagaikan 1.000 pasukan. Karena mereka memiliki sebuah keyakinan yang besar, memiliki sebuah ittiba' kepada Rasul SAW sebaik-baiknya ittiba' yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Mereka sahabat Nabi SAW. Mereka melihat dengan kepala mereka sendiri orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul ketika itu, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan. Mereka melihat dengan kepala mereka sendiri. Ada seorang yang enggan menolak ketika Rasul SAW perintahkan untuk mencuci kedua tangannya setelah tidur, dan berkata, saya tahu tangan saya bermalam di mana. Sedangkan Rasul SAW sudah berkata kepadanya, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Engkau enggak tahu di mana tanganmu bermalam. Ngeyel, enggak, saya tahu dan saya tidak mau cuci tangan. Dan akhirnya orang tersebut mendapatkan musibah. Tangannya masuk ke dalam tubuhnya. Ini kenapa? Karena tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Mereka akan mendapatkan teguran di dunia, dan nanti pun mereka akan mendapatkan teguran nanti di yaumul qiyamah. Perang Uhud kenapa kalah? Karena para sahabat ketika itu mendurhakai
perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada 50 orang pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di atas bukit ini. Jangan di antara kalian satu pun berani turun. Walaupun kalian melihat kami telah dipatok oleh burung gagak. Walaupun kalian melihat kami sudah mati, tapi kalian tidak boleh turun. Sampai begitu besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalian tidak boleh turun kalau kami sudah mengambil harta ghanimah. Tapi ketika mereka memaksiati Rasul, melupakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka binasa bagi mereka. Maka matilah mereka. Meninggal dunialah mereka. Dan sampai jumlahnya 140 dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia. Karena sebab sebagian pasukan yang bermaksiat tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab mereka hanya 50 dan itu pun tidak 100%. Karena ada di antara mereka yang tetap tegar di atas bukit. Tapi jumlah mereka di bawah 10. Cuman hanya beberapa orang, puluhan orang yang bermaksiat, yang tidak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan binasa seluruh pasukan. 70 meninggal di atas tangan orang musyrikin, dan 70 yang lainnya meninggal dunia di atas tangan kaum muslimin sendiri. Ini musibah yang besar, musibah yang sangat besar yang didapatkan oleh kaum muslimin di perang Uhud. Karena apa sebabnya? Mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnahnya Rasul, menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menyelisihi sunnah Rasul bukan permasalahan yang ringan, permasalahan yang sangat berat, permasalahan yang sangat berat. Apalagi kalau seandainya kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur di ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusiba aw tusibahum adzabun alim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka berhati-hatilah kepada orang-orang yang yukhalifuna an amrih, yang menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan dua hal. Antusibahum fitnah, mereka akan mendapatkan fitnah. Dan kemudian yang kedua, wa antusibahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang begitu pedih. Mereka akan mendapatkan fitnah di dunia, dan mereka akan mendapatkan azab nanti di yaumil kiamat. Dan mereka pun akan tidak meminum telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kaum muslimin datang di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di antara orang-orang yang datang ke telaganya Rasul, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, ummati ummati, umatku umatku. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala melarang, menahan orang tersebut dari meminum telaganya Rasul, dari minum telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang diperbuat oleh dirinya setelah engkau meninggal dunia. Mereka telah melakukan sebuah kebid'ahan, mereka sudah melakukan sebuah perbuatan tidak yang kau contohkan ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad berkata, fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Binasalah kalian bagi siapa saja yang berani merubah aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Berat bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Berat
bagi orang-orang yang berani menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hal yang ringan. Ini hal yang sangat berat yang akan membinasakan kita di dunia dan juga akan membinasakan kita nanti di yaumil qiyamah. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, dengan perkataan yang sangat indah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini banyak di dalamnya kisah dengan kisah sirah nabawi, kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wal maqsud, menjelaskan atas ayat yang di atas, wal maqsud anna bihasabi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzah wal kifayah wan nusrah. Maka beliau menyebutkan, maka dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita akan mendapatkan al-izzah, kemuliaan, kifayah, kecukupan, wan nusrah, dan juga penolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayah wal falah wan najah. Dan juga dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan falah, kemenangan, dan juga kita akan mendapatkan najah, keselamatan. Maka kita sangat butuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Maka kita harus memperhatikan hal ini. Kita harus memperhatikan hal ini. Jangan mudah bagi kita untuk menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, maka tidaklah ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Maka lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang sebuah perintah dari Rasul, maka mereka tidak lagi ada perkataan kecuali berkata sami'na wa ata'na. Barirah radhiyallahu anha, seorang budak yang dibebaskan oleh Aisyah, setelah bebas dari perbudakan, sudah menjadi wanita yang merdeka. Kemudian Barirah berkata kepada suaminya bahwa diriku sudah tidak ingin kepadamu. Sudah tidak ingin kepada suaminya Barirah. Ini permasalahan kecintaan. Maka kemudian suaminya karena begitu sayang dengan Barirah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak mau berpisah dengan Barirah. Barirah adalah wanita yang sangat saya cintai, yang sangat saya sayangi. Saya tidak mau berpisah dengannya." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya, silakan kau duduk dulu." Maka tiba-tiba Barirah datang. Ketika datang dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Barirah, "Barirah, janganlah engkau meminta cerai kepada suamimu. Jangan engkau meminta cerai karena kepada suamimu. Kasihanlah engkau kepada suamimu." Maka jawaban Barirah, "Ya Rasulullah, ini perintah darimu atau hanya engkau kasihan kepada suamiku? Kalau ini perintah darimu ya Rasulullah, maka saya akan tetapkan, saya akan tidak jadi meminta cerai kepada suamiku." Allahu Akbar. Permasalahan kecintaan saja Barirah sampai menghilangkan itu demi mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelangsungan hidupnya bersama suaminya yang sudah dia tidak cintai, dia akan tetapkan kembali. Dia tidak jadi meminta cerai hanya karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan hati, permasalahan kecintaan. Tetap taat Barirah. Kalau ini perintah dari engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya para sahabat ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat, dengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan yang sangat sempit.
walaupun dalam keadaan yang sangat sempit. Dan ini adalah 4 kiat supaya kita bisa selamat di dunia, di kehidupan kita sekarang, dan juga nanti di kehidupan di akhirat. Ketika kita benar di dalam 4 hal ini, maka kita akan mendapatkan sebuah keutamaan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan. Sini ada 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum seorang muslim dalam sebuah majlis memberikan salam dengan salamnya orang kufar? Kalau salam tersebut mengandung sebuah ubudiyah kepada selain Allah, maka haram. Maka hal tersebut adalah hal yang haram. Kalau seandainya ada unsur ubudiyahnya, maka kita lihat dari salam-salam tersebut yang ada, mana salam yang ada unsur ubudiyah dan mana yang tidak. Kalau tidak ada, maka itu boleh. Seperti salam sejahtera, nggak ada ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut boleh. Maka hal tersebut boleh. Tapi hal-hal salam-salam yang lain yang di sana ada unsur ubudiyah, maka tidak boleh seorang muslim untuk mengucapkannya. Tidak boleh seorang muslim untuk mengucapkannya. Maka ucapkanlah seperti apa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, atau seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamu ala manittaba'al huda. Assalamu ala manittaba'al huda. Ketika kita memang di dalam tempat yang campur, atau kita hanya mengucapkan assalamualaikum, mungkin salam sejahtera mungkin, ataupun hal-hal yang jangan dicampur dengan ucapan salam yang ada ubudiyahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita saat berusaha mengamalkan sunnah, tetapi lingkungan belum banyak mengenal sunnah, sehingga sering terjadi kesalahpahaman? Maka sikap kita adalah sabar sampai kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di haudnya. Tasbiru hatta talqauni fil haud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat kepada Ansar dan mengkhabarkan kepada Ansar, kalian itu akan mendapatkan ujian. Kalian itu akan mendapatkan ujian, wahai Ansar. Tapi Rasulullah memberikan isbiru, sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku nanti di haud. Sampai bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya. Maka ketika kita hal demikian, maka kita sabar. Sabar, karena ini menunjukkan keistimewaan yang kita sebetulnya. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, Innal Islamu gharibun faya'udul ghariban kama bada'a, atau kama qala Rasul. Sungguhnya Islam ini datang dengan gharib, dengan asing, maka akan kembali kepada asing. Maka apa? Selamatlah bagi orang-orang yang asing ketika itu. Maka ketika kita di tengah-tengah hal tersebut, maka sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita tegar di atas sunnah, tetap tegar kita di atas mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya. Dan jangan menjadikan hal ini kita tiba-tiba meninggalkan sunnah, dan juga jangan sampai kita melaksanakan atau melanggar cara berdakwah kita kepada tetangga kita. Maka pelajari bagaimana kita bersikap dengan tetangga ketika kita mendapati lingkungan kurang mendukung. Ketika lingkungan kurang mendukung, jangan sampai juga dari sikap kita membuat mereka jauh dari sunnah, maka kita akan mendapatkan dosa tersebut. Kita akan mendapatkan dosa tersebut. Ada lagi yang ingin tanyakan?
Ya. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.